Oma. Hmm. Ya. Baik, terima Yang punya kasih. saya nggak bisa pakai ini apa background karena eh, apanya laptop saya kan agak lama, laptop lama itu harus pakai screen green screen Iya, tidak apa-apa, Bante. atau saya alihkan ke pakai iPhone ya. iPhone bisa. Kalau Bante pakai iPhone bisa untuk print screen sih bisa. Tapi Bante Ya, bisa kirim ke kita Bante print screen itunya Bante. Nanti kita share di sini Bante. enggak, bukan itu untuk background saya. Oke, boleh Bante, Backgroundnya silahkan. kan atau gini aja ya, enggak apa-apa ya. Enggak Nggak pakai. apa-apa Bante. Apa, Bante? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya pada hari ini akan memandu acara Damatak pada hari ini dan juga akan ditemani oleh rekan saya, Ciome yang juga sebagai MC. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa sesi Damatak ini akan direkam dan akan ditayangkan secara live melalui kanal YouTube kami. Kita langsung saja memulai acara ini. Sebelumnya, terimalah salam saya mewakili IBI Bante, Namo Buddhaya Sotihotu. Selamat pagi, siang, dan malam untuk saudara-saudara kita yang ada di Eropa, Jakarta, maupun di Sydney, Australia. Damatak pada hari ini, Minggu 28 April 2024 dengan tema April Pulse Buddhist Perspective atau April Mode menurut sudut pandang dari agama Buddha yang akan disampaikan oleh Bante Diti Sampanutera. Dan di akhir sesi juga akan dilanjutkan dengan sesi pelimpahan jasa kepada mendiang keluarga dua orang anggota IBI, yaitu adik dari saudari Lis dan kakak dari saya sendiri. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam acara Damatak ini, yaitu para peserta Damatak dimohon untuk duduk dengan sopan, bersikap hening, tidak sambil berbaring, berjalan, atau melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, nonton, mengobrol, dan lain sebagainya. Dan para peserta juga diharapkan untuk mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian sampai acara selesai. Baik, kepada Bante, dipersilakan untuk membabarkan Dharma. Waktu dan tempat dipersilakan Bante. Terima kasih. Eh, Sebelum memulai Dhammatalk ini, mari kita bersama-sama memuja dan memuji kepada para Buddha, para Bodhisattva Mahasattva dengan wandana. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sadu, sadu, sadu. Para Bapak Ibu dan seluruh upasaka-upasika serta saudara-saudara Dhamma, puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, karena dengan berkah, cinta kasih sayangnya, kita semua mendapatkan satu karma baik dan bisa selalu melakukan karma baik untuk mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita dan juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu walaupun dengan eh, maya untuk sharing dharma atau sharing ajaran-ajaran Sang Buddha. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Ya. Nama nama saya Biku Didik Sampano. Ya. Tadi beri nama oleh guru saya Biku Didik Sampano. Kemudian eh, saya
di Pasapada dari Biku tahun 2005 di buat Gedeng Tong, Buriram, Thailand, dalam tradisi Dhammayutika Nikaya, Theravada. Kemudian, tapi sebelumnya saya menjadi Samanera tahun 99 di Wihara Weluwana, Ampel, Boyolali. Dan untuk saat ini saya tinggal di rumah Catra Jinadamu di Borobudur. Jadi 100 meter, 400 meter dari pintu keluar Borobudur. Dan aktivitas saya saat ini adalah saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga, Boyolali, dan juga eh, menjabat sebagai wakil ketua bidang perencanaan pengembangan dan kerjasama internasional. Di Sangga Agung juga saya menjabat sebagai eh, untuk anggota lembaga hubungan antar sangga, antar lembaga, dan hubungan kerjasama internasional. Kemudian untuk riwayat pendidikan, pendidikan, kemudian saya mendapatkan karma baik untuk mendapat S1 di apa S1 di STIAB Semaratungga, jurusan Guru Agama Buddha. S2 saya di Mahachulalongkorn Raja Widyalaya University, Thailand, eh, jurusan Buddhist Studies, sama juga dengan yang S3 saya di sana, untuk jurusan Buddhist Studies. Jadi itu perkenalan dari kami. Ya, sebelumnya, kami mengucapkan selamat sore, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, karena pada sore hari ini, seperti yang telah dijadwalkan, eh, saya akan menyampaikan yaitu bagaimana April Fool's Day atau kalau bahasa Indonesia April Mop, ya, April Mop dalam perspektif agama Buddha. Saya kira para Bapak Ibu, apalagi yang berada di luar negeri, Eropa, di Amerika, di Australia, itu sudah familiar dengan adanya April Mop atau April Fool's Day yang eh, ini menjadi tradisi tahunan. Itu setiap tanggal 1 April, satu hari penuh itu eh, apa tradisi-tradisi April Fool's Day. Saya kira kita sudah memahami apa itu April Fool's Day. Kita adanya prank, kadang hoax, dan dalam satu hari itu kalau dalam pengertian kita, satu hari itu kita boleh berbohong, boleh mengerjai orang, kan itu. Boleh ngeprank, kan itu. Jangan berita hoax. Itu. Nah, ini saya tertarik. Ya, kebetulan saya dapat jatah di bulan April itu kan kayaknya sangat menarik sekali. Eh, apa tradisi ini kalau kita kaji dalam agama Buddha. Mungkin kalau di dalam masyarakat, oh itu hanya asik-asik aja lah. Bahkan di Indonesia juga ada mulai adanya April Mop itu kan. April Mop, asik-asik aja dia ngerjai orang dan sebagainya. Nah, kalau dalam perspektif agama Buddha bagaimana? Dalam ajaran Buddha. Saya kira ya kita tidak kemudian menyalahkan atau menghakimi ya sebagai satu satu apa satu tradisi kemudian kita menyalahkan, tapi paling enggak kita harus mempelajari juga. Seperti Sang Buddha mengatakan bahwa kita harus ahipasiko. Bahkan Sang Buddha juga pernah di dalam salah satu sutta itu menyatakan ada beberapa ini, kalau nggak salah di dalam sutta itu diceritakan bahwa di India pada waktu itu ada itu tradisi yang perayaan, mungkin kalau seperti perayaan Holi, ya, Holi dengan menaburkan apa
menaburkan warna-warni, dan kemudian kalau di Songkran itu kan dengan main air gitu. Kemudian tapi kalau pada zaman Sang Buddha itu ada satu kelompok yang melakukan perayaan itu dengan apa ya, dengan melempar-lempar, mohon maaf, kotoran dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu tradisi, katanya itu pemujaan atau bagaimana. Nah, ya terlepas dari pengertian-pengertian itu kalau kalau di dalam Pali teks disebutkan itu suatu kesia-siaan karena tidak membangun batin. Nah, membangun batin. Nah, apalagi kalau April Fool's Day ini atau April Mop ini, eh, kalau kita kaji itu kan mengandung mengandung satu aktivitas yang syarat dengan anu, yang syarat dengan pelanggaran sila. Karena di situ masuk, kalau kita bilang ya selama satu hari ini kita boleh membohongi orang, berbohong. Ya kan, itu kan berbohong, kemudian kita membuat satu berita-berita yang tidak benar. Nah, sedangkan di dalam ajaran Buddha ini, apa? Dalam ajaran Buddha ini sudah diajarkan melalui sila ini. Sila, seperti kita ketahui di dalam Pancasila Buddhis itu udah di ini, udah di apa disampaikan bahwa kita misalnya musyawadah bila mana sikap pedang sama diami. Nah, musyawadah. Nah, ini kan mungkin kalau dari sisi ya lelucon-lelucon, ya, memberikan lelucon-lelucon, jok-jok gitu mungkin masih masih apa masih normal ya, kita akan memberikan jok-jok atau lelucon-lelucon kepada yang lain. Tapi kalau kemudian menjadi satu hal yang apa kemudian sampai membuat orang tertipu, ini yang tidak diperkenankan. Sekarang banyak para upasaka-upasika, banyak sekali konten-konten itu kadang yang malah membahayakan itu. Terakhir itu saya lihat kemudian saya juga, saya terus terang ya, ini dari biku ya ada, kalau mau dilihat IG saya ada, TikTok juga punya, tapi cuma kan saya hanya untuk melihat-lihat saja. TikTok, IG, Facebook, dan sebagainya. Ada semua. Cuma saya berpikirnya untuk apa? Secara positif untuk kita bisa menyebarkan atau men-sharing dharma. Ya, kadang antara kebaikan dan kebaikan itu sangat tipis sekali. Tapi namanya, kalau kita bilang namanya media, itu media itu sangat netral, tergantung kita menggunakannya. Dulu waktu zaman-zamannya apa Facebook, nah zaman-zamannya Facebook awal-awal itu saya pernah diprotes sama umat itu. Ante ini tuh kok main Facebook dan lain sebagainya. Tapi waktu itu saya kasih pengertian bahwa ya Facebook dan medsos itu memang seperti dua mata uang, dua sisi mata uang, bisa baik dan buruk. Nah, kenapa kita misalnya punya punya gadget, punya laptop, punya sarana, ya sarana itu kenapa kok tidak digunakan untuk kebaikan? Karena banyak orang yang berpikir oh, itu haram untuk dipunyai dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita dalam masa saat ini, kita kita menggunakan hal-hal itu ya bagaimana eh, untuk mau apa untuk speeding, untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi dengan kata lain bahwa ya tadi penggunaan alat yang harus penggunaan alat itu yang kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Kalau zaman dulu main HP hanya untuk telepon dan sebagainya, dan di sisi yang lain HP-nya sudah canggih lagi, tapi hanya untuk main-main saja. Zaman sekarang kita pakai online, nah bisa juga untuk jualan. Kalau kita ya bisa untuk menyebarkan dharma. Banyak juga apa banyak sekarang itu banyak
website-website dan lain apa, kemudian medsos-medsos ya, seperti ini ya, seperti ini ada grup internasional Buddhism Indonesia ini kan, ini kalau tanpa adanya apa, tanpa adanya gadget gadget kemudian alat-alat yang bisa menyambung internet, nah itu kan apa, apa sangat berguna sekali. Contohnya seperti ini. Mungkin nggak mungkin saya kemudian bisa berbicara di sini tanpa adanya apa media tersebut. Nah, nah, kembali lagi ke pemahaman yang April Fool Day ini. Jadi eh, apa, kita harus hati-hati ya, hati-hati di sini untuk mengamati, menganalisa apa yang dilakukan. Jangan sampai kemudian malah menjadi kebiasaan. Bahkan saya kira kalau di Indonesia zaman dulu itu kita ngerjain orang itu nggak boleh. Saya ingat sama bapak ibu saya itu ketika saya mau misalnya kita berbohong ya apa itu kan juga anu itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, ini akan menjadi habit. Nah, bisa bicara tentang habit dan karakter itu Pancasila Buddhis itu dibentuk, diajarkan oleh Sang Buddha itu agar menjadikan habit yang baik, membuat karakter bagi kita. Termasuk tadi larangan untuk berbohong, ber, berkata-kata kasar, nanti ada fitnah, nah, kan ada omong kosong. Ini kalau di dalam apa dalam agama Buddha itu untuk membentuk habit kita agar lalu jujur. Kadang kalau kita biasa berbohong, ya, ah berbohong itu sudah hal kebiasaan. Walaupun nanti ada lagi yang ini yang beralasan, oh saya kan berbohong untuk kebaikan. Nah itu kan kadang ini menurut saya itu satu hal yang harus hati-hati kita cermati. Hati-hati kita cermati. Ya memang perlu kebijaksanaan dalam melaksanakan sila itu perlu kebijaksanaan. Karena apa habitnya kebiasaan kita dalam berbicara, kebiasaan dalam mengungkapkan pendapat. Nah ini kan yang perlu kita bangun. Jadi oleh Sang Buddha di dalam berbagai sutta, terutama dalam Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu di mana sih? Oh, di dalam Kudaka Nikaya, nah, Kudaka Patha itu ada yang kalau kita melaksanakan pembacaan parita-parita suci itu kan segalanya dari Kudaka Patha, baik pertama dari nama Karang, kemudian Pubbabagana Makarang, kemudian tambah tidak ada masa Tisarana, apa lagi ada Pancasila. Ini ini kalau kita bisa melaksanakan dari awal itu jadi habit. Dari, nah makanya takutnya kalau April Mop ini sudah jadi habit yang tidak baik, habit yang tidak baik. Ya, gimana kita menghadapi atau melihat hal itu? Ya paling nggak kita harus secara bijak untuk menyikapinya sehingga jangan sampai kita larut dalam hal itu. Ini bahkan eh, kalau kita sebagai umat Buddha ya harus tadi sekali lagi mencermati bahwa dalam sila itu tidak diperbolehkan etika moral. Jadi, habitnya itu harus habit yang baik. Nah, sila itu kan kalau seperti kita ketahui berasal dari mana, dilakukan oleh siapa. Nah, baik ada pikiran, ucapan dan tingkah laku kan. Ada namanya kama dwara. Pintu perbuatan karma dari pikiran, pikiran kita mengucap dan perbuatan tingkah laku kita. Nah, khusus mengenai ucapan ini, nah di sini di April Mop itu ada ucapan, kadang ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Nah, katanya setiap pada saat tanggal 1 itu, kalau saya baca beberapa sumber,
Satu itu ada dalam satu hari itu boleh melakukan apa saja untuk berbohong, untuk mau ngerjain temennya, dari ngeprank, gitu kan. Jadi ini akan menjadi habit yang tidak baik kalau kita tidak menyadarinya. Kalau tidak menyadarinya akan jadi habit yang tidak baik. Karena kembali lagi ke sila, sila ini pada dasarnya kalau di dalam Sutta Pitaka itu suta-suta pertama dalam Digha Nikaya itu justru mengenai sila. Ada Brahma Jala Sutta, itu kan ada yang sila sila yang disampaikan ada Cula Sila, Majjhima Sila, Mahasila, Brahma Jala Sutta. Kemudian di Sila Kandawaga, ini dalam bagian Sila Kandawaga ya. Kemudian ada Samanapala Sutta, ada lagi kalau yang paling paling akrab dengan kita itu apa? Sigalowada Sutta, itu sangat akrab kan? Sigala Sutta, Sigalowada Sutta. Yang mana sila-sila itu sangat jelas sekali disampaikan oleh Sang Buddha itu, dan itu kalau bagi para perumah tangga itu sangat pas sekali. Sila yang di dalam Sigalowada Sutta itu termasuk bagaimana kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Kemudian ada lagi bahaya orang yang melakukan apa bermabuk-mabukan, bahaya orang yang selalu begadang, bahaya orang yang berjudi, bahaya orang yang sering omong kosong. Itu di dalam Sigala Wadasutta disebutkan. Nah, sehingga ini harapannya jadi habitnya kan dari situ. Dan kita tahu bahwa sila itu kalau dalam Wisuddhimagga disebutkan sila itu yang pertama itu adalah sebagai kehendak, kehendak. Jadi sila itu sebagai kehendak dengan kata lain bahwa eh, dari pikiran lah muncul kehendak untuk berbuat baik. Nah, sila itu pikiran baik atau cetana untuk lalu berbuat baik. Dan kita ketahui bahwa karma itu akan terjadi kalau ada cetana. Makanya kalau di dalam beberapa tradisi, terutama kalau kita yang mengenal dari tradisi Theravada, Theravada Thailand, terutama itu ketika kita mau berdana kan itu mesti ada mengucapkan kata ya, kata yang imani mayang bante batani sapariwarani biku sanghasa ono jayama, yang artinya adalah perkenanlah kami bante untuk mempersembahkan dana makanan ini kan kepada biku sangga. Nah, semoga biku sangga menerimanya dan semoga dana makanan ini akan memberikan berkah kepada kami. Ini dengan kata lain adalah kehendak kita, kehendak untuk berbuat baik. Loh, berarti itu pamrih. Kadang orang bilang kita mau mau berdana itu jangan tanpa pamrih. Iya, kalau kita semua ingin terlahir di alam yang alam nibbana ya harus tanpa pamrih. Tapi kadang kalau kita mau berbuat karma ya harus ada pamrihnya. Kita harus akan mendapatkan apa itu entah walaupun itu harapan saja tidak masalah. Harapan aja. Ya baiklah semoga dengan apa yang saya lakukan ini akan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, itu sudah sudah merupakan kehendak. Nah, itu cetana. Nah, cetana. Nah, dengan adanya cetana ini akan apa? Akan menimbulkan kebaikan bagi kita, karma baik. Walaupun saya kira kalau ada kita semua tidak akan berkehendak yang buruk lah. Kadang kalau kita melaksanakan misalnya kita kecelakaan itu saya kira itu tanpa adanya cetana. Nah, ini musibah, kelalaian. Ya. Sebenarnya kalau dihitung dengan hukum agama Buddha, kecelakaan itu akan apa? Akan tidak akan menimbulkan karma. Misalnya para saudara-saudara semua berjalan kaki karena tidak melihat di lantai kan ada semut, ada apa, kemudian terinjak. Itu hukumnya dalam agama Buddha bagaimana?
hukumnya ya itu tidak akan menimbulkan karma karena kita tidak ada kehendak untuk membunuh. Kecuali oh itu ada sarang semut, kemudian kita ambil air panas, oh ini apa semut sialan apa dengan penuh kebencian. Nah, ini menimbulkan karma. Makanya karena adanya kehendak itu. Makanya kalau di dalam agama Buddha berkehendaklah dengan cetana untuk berbuat baik ini. Ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan kebahagiaan, akan menimbul harapan-harapan kita yang kita ucapkan tadi akan timbul. Ini kehendak. Kemudian yang selanjutnya, sila ini juga disebutnya penghindaran. Penghindaran. Nanti kehendak tadi itu biasanya kalau dalam Pancasila Buddhis, kehendak itu kalau dalam Pancasila Buddhis, maksudnya dalam apa? Dalam panca dharma. Apa yang harus dimunculkan? Pancasila Buddhis itu apa? Itu penghindaran, cetasika. Kan semuanya kan, misalnya kalau di sini ya musawada, weramani, sikap sama diami. Saya bertekad untuk menghindarkan diri dari berbohong, menghindarkan diri. Itu cetasika penghindaran. Kehendaknya apa? Kehendaknya adalah dengan apa? Yang harus dimunculkan agar kita tidak suka berbohong, menipu, ya harus ada kejujuran atau kejujuran itu apa? Saca, kebenaran. Makanya kebenaran inilah yang harus dimunculkan. Kehendaknya itu, makanya harapan-harapan baik itu harus dimunculkan. Jadi ketika Anda semua misalnya ya, ini 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 pandangan saya dengan pengalaman lah ya. Pandangan saya, ketika Anda membaca parita-parita suci, itu yang Anda baca jangan hanya sampai misalnya Natimi Saca Kirya Gata saja. Kadang banyak orang membaca Pulang Buddha Dhamma Sangha langsung Saca Kirya Gata sudah selesai. Itu baru wujud apa untuk penghormatan. Penghormatan, pengakuan perlindungan, pengakuan kebenaran. Dan kalau kita lihat Buddha Dhamma Sangha Nusantara itu pun isinya apa? Isinya kan hanya untuk mengagungkan, mengagungkan dan mempelajari sifat-sifat dari para Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sedangkan yang selanjutnya adalah harus ada juga bagaimana kita untuk mengembangkan batin kita dengan pelatihannya. Makanya kalau biasanya kalau mulai chanting gitu harus ditambah dengan suta-suta ataupun gata. Nah, gatanya apa itu? Nah, tidak hanya nati misarana anyang misalnya gata yang ada biasanya apa itu kalau di dalam parita itu mora parita misalnya. Atau kalau dalam Mahayana tambah dengan misalnya dengan Taipicu. Itu kan itu parita-parita atau mantra sutra itu akan kalau kita lafalkan dengan penuh keyakinan ini akan menimbulkan satu satu apa eh, manfaat yang sangat besar. Jadi kita ketahui kalau di Thailand itu kan di Thailand itu banyak para bante-bante itu menciptakan kata-kata syair-syair untuk apa ya yang biasanya itu ya dipercaya menjadi perantara mungkin rezeki, dipercaya sebagai perantara untuk perlindungan yang lain apa seperti Jaya Jaya Parita, misalnya Jaya Parita untuk perlindungan kejayaan, kemudian Jina Panjara. Nah, Jina Panjara itu murni bukan dari Buddha, tapi itu adalah di apa di aransemen atau diciptakan oleh Somdetto dari Wat Rakang Thailand lah. Tapi orang sangat percaya sekali, ya, karena para bantainya itu yang menciptakan kata-kata itu penuh dengan apa? Penuh dengan latihan. Itu salah atau benar? Ya kalau menurut saya itu tidak salah dan tidak benar. Bukan ya tidak tidak salah dan maksudnya itu adalah satu hal yang netral dan sangat berguna sekali.
kita tidak bisa menyalahkan dan karena misalnya kemampuan para bante-bante ya para murid sang Buddha walaupun Pak zaman dulu itu ya apa yang dikatakan sang Buddha kan adalah bahasa Pali semua ya. Nah, bahasa Pali, bahasa Magadha. Ya itulah, ya sama, tapi ketika zaman sekarang bahasa-bahasa Pali, karena bahasa Pali, bahasa Sanskerta, bahasa Mandarin, bahasa Tibet, itu kadang eh, bahasa-bahasa itu terutama tulisan-tulisan ya, tulisan Mandarin, tulisan Jawa, Arab, eh, huruf Pallawa, itu kalau saya pernah membaca buku itu adalah huruf-huruf itu ketika dituliskan dengan penuh 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 konsentrasi, dihayati, itu akan memberikan satu kekuatan batin. Nah itu kepercayaan orang Asia seperti itu. Nah, beda dengan kalau kita kan pakainya tulisan tulisan apa? Tulisan ini ya tulisan Latin ya, huruf Latin. Nah, kalau dipercaya bahwa huruf-huruf yang dipakai di Asia, ya, bahasa Thailand, Khmer, Myanmar, Sri Lanka, itu kan punya huruf-huruf sendiri itu ketika dipraktekkan itu akan menjadi satu huruf-huruf yang benar-benar katakanlah huruf-huruf yang mempunyai kekuatan tertentu. Ini ini apa? Saya pernah mendengar di masyarakat ya di masyarakat kalau saya di Thailand waktu di Sri Lanka itu seperti itu. Bahkan di masyarakat masyarakat Cina itu kan juga ada namanya Hu kan, ada Hu. Kemudian kalau di Thailand itu yang di kertas itu ditaruh di kain atau kertas apa. Nah, itu karena pembuatannya itu dengan penuh penuh pemancaran cila kasih, dengan penuh apa, kekuatan. Kalau orang Indonesia dengan tirakat, kan para bante itu kan sudah puasa terus gitu kan. Kalau, kalau di perhatian para bante kan terutama itu sudah puasa terus, puasa dari apapun malah. Ya, itu makanya kalau di Thailand di Myanmar itu sangat kuat sekali itu. Beliau-beliau ibaratnya kalau kita kalau, kalau para bante itu berdoa itu kan manjur. Kenapa? Karena para bante itu sudah terlatih secara fisik, dia sudah terlatih dengan melakukan wikala bujana yang secara terus menerus kan. Itu. Kalau kita orang Jawa, kemudian saya itu orang Jawa aslinya. Di orang Jawa, kalau orang Jawa itu zaman dulu yang orang biasa itu harus puasa, ada puasa mutih, ada puasa apa itu Senin Kamis, nah, ya tidak makan itu. Nah, kalau para biku itu sebenarnya kalau benar-benar melaksanakan sila itu sudah tidak perlu itu karena setiap hari makannya sudah teratur. Setelah setelah siang hari sudah nggak makan lagi sampai besok. Kan udah puasa itu, nah, udah puasa. Makanya Pak, misalnya para bante-bante yang di Thailand di negara-negara Buddhis itu ya wajar mereka apa yang beliau dengan penuh eh, konsentrasi apa ya bisa jadi. Nah, ini apa habit habit yang ada di masyarakat itu. Jadi tadi kembali lagi penghindaran. Nah, menghindari itu udah Pancasila tadi menghindari. Nah, kehendaknya adalah dengan Patagama. Agar kita bisa menghindari pembunuhan, kita harus berkehendak untuk tidak membunuh. Nah, kalau di dalam apa dalam istilah Pali itu, Sabbe Sata Bhawantu Sukitata itu kan itu sebenarnya apa satu doa yang netral untuk memancarkan meta. Ya tadi orang yang biasa membunuh itu orangnya itu akan cenderung apa? Cenderung ganas. Nah, apa cenderung ganas, tidak ada welas asih, tidak ada cinta kasih. Makanya itu harus dilawan dengan cinta kasih. Cinta kasih itu doanya sabisata bawantu sukitata. Itu itu yang harus cetana yang kehendak dimunculkan. Kalau kita sudah bangun tidur ya para bapak ibu bangun tidur itu hendaknya jangan kemudian pikirannya gelisah kemerusu mikir macam-macam jangan. Tapi kita harus meditatif
Pertama mau tidur juga harus meditatif. Kita jangan ingin tidur, tapi meditasi sampai tertidur. Jadi meditasi sampai tertidur gimana? Ya ketika kita mau tidur, kita apa pikiran kita perhatikan, perhatian kepada keluar masuk nafas, terus ketika mau tidur itu badan kita tuh harus benar istirahat, jangan tegang. Kalau di apa eh, kita kalau pas berbaring itu harus benar-benar ini pikirannya semeleh, kalau orang Jawa bilang. Semeleh itu apa ya? Ya kan orang pasrah lah itu. Jadi ketika tidur itu badan kita itu harus benar-benar menempel pada ranjang itu benar-benar kita istirahatkan. Pikiran gimana pikiran ketika mau tidur? Pikiran perhatikan pada nafas ketika ada pikiran-pikiran baru. Oh, saya pernah baru berpikir ini. Kita sadari saja. Jangan kemudian berpikiran baru lagi. Mau tidur pikiran, waduh, besok mau sarapan apa ya? Ini kita mau masak apa ya? Enaknya masak ini ya. Malah kita mau tidur pikirannya itu apa? Pikirannya itu malah angan-angannya itu besar. Tapi yang benar ketika mau tidur ya ada meditasi tadi, ya pikiran kita di dilepaskan aja. Kita hanya perhatian aja. Oh, saya berpikir ini ya. Oh ya, udah biarin aja lah. Sama aja dengan nafas kita keluar masuk nafas itu ya kita perhatian masuk keluar sampai benar-benar tenang. Nah, ketika itu tenang, nah kita bisa tidur. Nah, ketika kita bangun tidur juga sama. Nah, udah setelah itu dilanjutkan dengan ya kita sebagai wujud rasa syukur kita masih bisa bangun. Ya, kemudian kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Saya kira ketika setiap pagi kita awali dengan semoga semua makhluk berbahagia, ini akan jadi habit kita untuk selalu berbuat baik. Tidak mungkin kita mau mencelakai orang. Masuk kita mengharapkan orang lain berbahagia, semuanya berbahagia, kok mau kita celakai kan nggak mungkin. Inilah cara Sang Buddha mengajar itu seperti itu. Jadi Pancasila Buddhis tadi itu sudah seharusnya sudah seharusnya tidak terpikirkan lagi yang di Pancasila itu. Tidak ada pikiran untuk membunuh, tidak ada pikiran untuk mencuri, tidak ada pikiran untuk berbuat asusila, tidak ada pikiran untuk berbohong, tidak ada pikiran untuk bermabuk-mabukan. Ini nanti kalau ini sudah dalam pikiran umat Buddha ini sudah begitu, saya kira alam Brahma itu Brahma Wihara kan, alam Brahma itu akan tercapai. Kita sudah tidak pernah mikir untuk mencelakai orang. Ini, ini, nah, makanya salah satunya di dalam hal ini seperti tadi itu habitnya. Nah, makanya kalau kayak April Mop atau April Fool Day ini kalau menurut pandangan Buddha ini ya bukan habit yang bagus karena nanti udah kebiasaan dimaklumi. Nanti anak-anak cucu kita misalnya ngambil uang walaupun uang koin di tempat mamai didiemin aja. Itu nanti jadi habit nanti. Anak-anak ketika ditanya kemudian tidak jujur, berbohong, itu jangan didiamkan, tapi dikasih tahu harus kejujuran dan kita jangan marah dengan kejujuran anak itu, dengan kejujuran cucu kita, anak kita. Karena kan banyak ketika kita dikasih kejujur, oh, aduh ibu, mama saya melakukan ini malah marah itu. Ya kita kasih, eh, kita jangan sampai kita yang marah, tapi kita kasih pengertian yang benar. Tapi paling nggak mereka harus jujur sama kita, tidak menipu nanti. Karena dengan kejujuran itu dia akan dari kepercayaan lah. Di berita-berita sama, di berita-berita kan disebutkan akibat dari April Fool Days ini kan ketika benar-benar terjadi akhirnya nggak ada yang nolong kan gitu. Itu ada satu cerita itu cerita Zen itu kan gitu. Jadi ada seorang biksu sama seniornya, nah, yaitu dua orang bersaudara biksu itu diceritakan yang satu itu jahil itu. Jadi tiba-tiba dia melakukan sesuatu ngagetin orang, misalnya dia tolong-tolong, minta tolong, ternyata dia
hanya bermain-main aja. Nah, suatu saat ketika dia berenang, benar-benar minta tolong, tapi kan sudah tidak dipercaya, akhirnya nggak ditolong. Ini kan yaitu dengan kita tidak jujur itu akhirnya tidak dipercaya. Wah, jangan-jangan berbohong ini, jangan-jangan nggak benar ini kan itu. Iya kan, para saya kira bapak ibu semuanya sering mengalami itu kan. Akhirnya ragu-ragu. Oh, apalagi kalau ketemu orang yang suka main-main kan gitu. Oh, itu nggak benar itu, jangan-jangan itu hanya bohong aja gitu. Ya, makanya ini habit ini yang harus diperbaiki. Kebaikan-kebaikan itu ya jadikan habitnya. Kemudian sila itu sebagai pengendalian diri, sanwara. Nah, jelas. Ketika kita mengetahui tadi dalam pada sila Buddhis itu ya ada berarti kita harus mengendalikan diri kita. Ini misalnya ya tadi kalau Mas mau tidur, ya kita kendalikan diri kita. Kita kendalikan, jangan sampai berpikir macam-macam, nah akhirnya nggak bisa tidur. Nah, ini namanya pengendalian diri, sanwara. Dan dengan mengendalikan diri ini, apa, kita akan lebih, akan lebih bisa hidup kita itu lebih terarah. Ya, pengendalian diri ini ya dilatih dengan meditasi, samadhi. Makanya kalau di dalam ajaran Buddha, walaupun di dalam Visuddhimagga dan beberapa kitab-kitab itu disebutkan bahwa apa, ada banyak praktek-praktek meditasi, samatha bhavana maupun vipassana bhavana. Kalau yang menjadi dalam sejarahnya, yang menjadi temuan daripada Sang Buddha adalah vipassana bhavana. Kalau apa, kalau dari sisi samatha bhavana itu para pertapa guru-guru sebelum Sang Buddha itu udah mahir samatha bhavana itu. Jadi dengan kekuatan-kekuatan batinnya bisa terbang, bisa menyelam dalam tanah dan sebagainya itu biasa. Tapi yang ditemukan oleh Sang Buddha itu adalah itu bagaimana dia bisa mengendalikan diri. Nah, dengan vipassana tadi. Kemungkinan kalau ini analisis saya di dalam apa? Di dalam riwayat hidup Buddha Gautama itu pada saat setelah Sang Buddha sebelum menjadi Buddha pertama Gautama itu selama 6 tahun sengsara dan hampir mati. Nah, beliau baru disadarkan bahwa ini ekstrim, tidak boleh. Nah, setelah itu dia hanya kemudian dia melatih ya dalam sesi vipassana itu. Nah, berarti kan vipassana itu perlu pertimbangan, menyadari. Sehingga muncullah kebijaksanaan nanti. Nah, makanya dengan pengendalian diri inilah kalau kita sudah tahu baik ya kita lakukan. Kalau kita sudah tahu tidak baik ya jangan dilakukan. Itu itu kalau secara sederhananya berpikir seperti itu. Kemudian sila juga disebutkan sebagai tiada pelanggaran peraturan atau witikama. Jadi tadi ketika kita eh, kebaikan-kebaikan atau sila itu jadi habit, jadi karakter, otomatis tidak akan ada pelanggaran peraturan. Nah, itu kita akan jadi bermoral ya, moralitinya, etika moralnya itu kan satu hal yang secara ideal yang itu tidak ada pelanggaran peraturan untuk bisa pengendalian diri, penghindaran dari segala sesuatu yang nggak baik, kehendak untuk selalu berbuat baik, itulah moral yang perlu kita bangun, jadi habit sebagai umat Buddha. Nah, makanya kalau sebagai umat Buddha itu sebenarnya paling paling ya. Menurut saya itu kita tuh diajak berpikir kritis, tapi juga logis, kritis dan logis sehingga tidak ya ketika kita menjadi umat Buddha ini sebenarnya paling gampang ya penting kita melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh kesadaran. Kadang eh, kita juga tidak diajari oleh Sang Buddha itu tidak diajari teori yang muluk-muluk. Kecuali kalau mau jadi ahli agama Buddha, jadi guru agama Buddha harus
belajar yang lebih banyak lagi boleh. Tapi kalau untuk praktek sendiri, ya cukup cukupnya juga boleh. Bahkan murid-murid Sang Buddha, murid-murid Sang Buddha itu kan juga beragam. Seperti kisahnya siapa? Culapantaka. Nah, Culapantaka itu hanya dikasih satu bait disuruh berulang-ulang, itu beliau nggak hafal. Beda dengan siapa? Dengan Banda Ananda. Nah, Banda Ananda itu sebagai Bandahara Dharma, tapi menjadi arahannya malah paling belakangan. Dia banyak teori, teorinya banyak Banda Ananda itu. Tetapi, anu, apa? Banyak teori, tapi kemudian dia pikiran beliau itu tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu. Sedangkan Culapantaka yang tidak bisa hafal, ketika kemudian ditemui oleh Sang Buddha, disuruh meditasi di bawah terik matahari, kemudian apa, dikasih kain, kain sapu tangan. Nah, ketika panas, berkeringat, kemudian untuk ngelap keringatnya dan memperhatikan itu bahwa satu perubahan akhirnya jadi. Akhirnya jadi. Ini kenapa? Karena konsistensi. Karena kita kebajikan-kebajikan itu jadi habit, jadi habit. Dan itu tidak hanya sekedar pada teori saja. Kalau saya sering menggunakan itu di dalam Buddha Nusati itu, walaupun itu sudah sifat Sang Buddha, tapi kita harus menjalankan itu. Yaitu apa? Wija Carana Sampana, Wija Carana Sampano. Ya. Jadi Wija itu pengetahuan, Carana itu praktek, Sampanang itu sempurna. Jadi kesempurnaan sebuah jadi Sang Buddha itu sudah sempurna setelah praktek dan pengetahuan. Kita juga harus seperti itu. Untuk memperoleh manfaat sebagai umat Buddha, ya kita harus setelah tahu ajaran Buddha ya kita praktekkan. Tidak usah, wah Bante ini katanya apa? Kalau ajaran Buddha itu kan banyak ya, berapa sih? 84.000 pokok dharma. Ya kalau kita melihat secara historis ya banyak itu. Tapi Sang Buddha kan memberikan satu jalan yang paling 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 singkatnya itu. Ya diberikanlah yang di Dhammapada itu kan, jangan berbuat jahat, selalu berbuat baik, kemudian mensucikan pikiran, hati dan pikiran. Ini yang harus kita lakukan. Itu dari itu aja, ketika kita tahu satu bait itu dipraktekkan, nah itu bisa menjadi Buddha. Tapi kalau itu dijabarkan, ya banyak sekali kalau dijabarkan. Makanya itulah ini yang harus kita sebagai umat Buddha ya, baik sebagai pabacita maupun sebagai seorang rumah tangga ya, usahakan kita selalu melakukan dengan penuh keyakinan hal tersebut menjadi habit kita ini. Kemudian apa? Uh, jadi kembali lagi kalau tradisi April Mop atau April Fool's Day itu kalau dalam pandangan Buddhis ya ini analisa saya secara analisa saya untuk pandangan Buddhis ini ya kurang kurang di kurang benar. Mungkin kalau untuk hanya untuk tapi walaupun itu katanya untuk asik-asik aja, untuk guyon-guyon atau jok-jok aja, tapi kadang kalau jok-jok yang nyerempet-nyerempet ke pelanggaran sila juga kayaknya tidak bagus. Gitu. Ini banyak ya, dan terutama ini masalah ini sekarang ini yang ke Pancasila Indonesia keempat itu musyawarah Weramani Padang sama Diyami. Yaitu yang pertama itu harus berkata yang benar, di mana perkataan itu tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung fitnah, tidak mengandung kata-kata kasar, dan bukan obrolan kosong. Karena banyak ya dari kita itu eh, apa ya? Pak dari kita itu banyak yang ini ya mengumpat kata-kata kasar sedikit apa ini kalau yang saya ceritakan ini kalau kebetulan saya orang Jawa ya di masyarakat Jawa itu kan itu kadang ada tiba-tiba ngumpatnya keluar keluar hewannya gitu. Nanti keluar hewannya
Apa itu kalau dalam agama Buddha itu harusnya dihindari. Nah, itu kadang apa katakannya kasar, menyakitkan orang. Padahal ya memang kadang ya kita menyampaikan kebenaran itu bagus, tapi ya harus tahu tata cara caranya untuk mengungkapkan kebenaran itu agar bisa diterima. Jangan ada kata kasar. Benar ngomong kosong, hanya angen-angen, itu nggak boleh. Nah itu kalau secara modern sekarang itu bentuknya udah beda lagi ya. Bedanya dia tulisan, nah, ada tulisan kan. Kita makanya kalau dulu kan dulu mulutmu harimaumu kan. Tapi sekarang adalah jarimu sebagai apa? Jarimu itu sebagai pisaumu kan. Karena dengan jari ini kan jari ngetik-ngetik itu karena kata-kata yang bukan yang hoax, gitu ya. Apalagi dalam apa dalam dunia perpolitikan dan sebagainya kadang-kadang itu hoax. Nah, ini kadang saya itu juga kadang apa ya ketika kita berpikir kekuatan media hoax itu pertama ya orang itu tidak percaya hal yang tidak baik, hal yang tidak benar itu ketika di zaman pertama tidak percaya, tapi ketika kemudian di apa secara masif disampaikan sampaikan terus akhirnya orang percaya padahal itu kebohongan. Makanya saya pernah bilang kalau di eh, waktu itu saya kumpul-kumpul dengan kalangan sastrawan ini, para penulis buku apa itu, saya bilang kekuatan seorang sastrawan itu sangat besar sekali untuk mengubah pemikiran, mengubah pemikiran. Coba aja para bapak ibu yang senang baca baca buku kan, eh, baca buku apa Koping Ho, baca buku-buku cerita-cerita dulu itu mesti mempengaruhi pikiran. Saya itu dulu paling suka ya baca Abi Suro itu lah, baca Abi itu yang ngajarin saya untuk baca-baca Koping Ho. Itu dulu saya bacanya di Thailand tuh, waduh. Wah, saya mempengaruhi pikiran juga itu. Nah, dengan apa ya banyak sekali ajaran-ajaran Buddha. Kalau Kopi Hol kan Tridharma ya yang dipakai dari kitab-kitab Buddha, ada Dhammapada itu kalau saya ingat pedang kamu apa ya pedang kayu harum itu apa itu banyak dengan ajaran-ajaran Buddha itu dari Dhammapada. Kemudian ada lagi dari kitab-kitab apa kitab-kitab tradisi tradisi Cina Tionghoa itu banyak. Nah itu mempengaruhi pikiran. Nah, ya contohnya aja dongeng-dongeng, misalnya Candi Prambanan itu dibangun oleh Badung Bondowoso, kemudian salah satu candinya itu dari Roro Jonggrang. Itu mesti kalau dulu mesti percaya semua. Ternyata dongeng-dongeng itu di Jawa itu pada zaman apa munculnya? Dongeng-dongeng itu munculnya zaman-zaman Belanda, zaman dulu kan itu. Jadi makanya kekuatan ucapan, kekuatan tulisan itu sangat sangat besar sekali. Ini bisa mempengaruhi pikiran. Nah, contohnya apa? Kitab suci kan. Kitab suci apapun namanya sangat mempengaruhi pikiran itu. Kan? Apalagi dijadikan dogma. Ini kalau menurut kitab suci ini sangat benar sekali. Yang bahkan oleh Sang Buddha sendiri kadang diragukan gitu. Sang Buddha kan meragukan itu. Maksudnya jangan hanya karena percaya karena kitab suci kan. Jangan karena ucapan beliau kemudian dipercayakan itu. Nah, makanya harus ehipasiko. Karena memang benar sekali apa segala sesuatu yang ditulis apalagi sudah kuno dan sebagainya itu kan dianggap sebagai satu kepercayaan yang buta akhirnya mempengaruhi pola pikir. Nah ini yang harus kita lakukan bagaimana kita menciptakan habit yang baik, ya, menciptakan habit yang baik yang juga akan membawa pada kebahagiaan bagi kita. Ya tadi habitnya habit untuk apa? Untuk menghindari dari kebohongan-kebohongan, fitnah dan sebagainya. Ini kalau pandangan itu pandangan saya ya tentang April Mop yang berdasarkan dari apa yang saya baca, apa yang saya pelajari eh, dari ajaran Buddha. Saya kira demikian ya, yang saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan. Ya. Selamat sore, suatu namo buddhaya. Terima kasih banyak Bante atas pembabarannya. Untuk acara selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun peraturan dari sesi tanya jawab ini, yaitu peserta Dhamma Talk, diharapkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema, sehingga bermanfaat bagi pendengar lainnya. Selanjutnya, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat kepada moderator atau menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom, dan peserta diberi kesempatan untuk bertanya satu kali, namun bisa mengajukan pertanyaan berikutnya apabila waktu masih tersedia. Baik, kepada saudara-saudara yang ingin bertanya, ya, yang pertama dari Vini, ya, kepada saudari Vini dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Bante. Oke. Terima kasih Saudari Ayu dan Namo Buddhaya Bante. Eh, saya apakah ini sesuai dengan tema pada hari ini? Tapi tadi kan Bante juga sudah membahas yang orang kalau berkata ini itu kekuatan kata-kata ya Bante. Hmm, ada orang suka eh, yang bilang begini, dia mah artinya baik, cuma mulutnya aja yang jahat. Itu kan ada yang bilang begitu ya Bante. Tapi menurut saya, itu kan sampai keluar ucapan yang jahat, itu kan datangnya dari pikiran, Bante. Jadi sebetulnya, apakah orang itu baik? Itu yang sampai sekarang jadi masih bertanya-tanya nih, Bante. Ada kontroversi mengenai yang orang bilang, ah cuma mulutnya doang, padahal artinya baik. Bagaimana menurut pandangan Bante? Terima kasih, Bante. Ya, ini langsung ya jawabannya. Ya, Bante. Oke. Jadi menurut saya itu kan apa ya? Adalah satu bentuk permakluman aja untuk memaklumi agar atau kadang bisa jadi untuk pembelaan diri ya. Jadi kata hatinya baik tapi mulutnya nggak baik ya kadang tapi ada juga karena kurang bijaksana juga Cik. Kurang bijaksana ketika dia menyampaikan sesuatu itu makanya kadang maksudnya itu baik tapi disampaikan dengan yang tidak baik dengan cara yang tidak pas itu juga bisa tapi ada juga pada saat itu muncul pikiran yang tidak baik kemudian langsung apa ketika ini eh, ada yang dalam pikiran kemudian langsung disampaikan dalam bentuk bentuk ini bentuk ucapan karena kadang itu namanya kurang pengendalian diri makanya ketika ada hal-hal yang baik maupun yang tidak baik ya harus di sharing dulu di pikiran itu di sharing di dulu pikiran dipertimbangkan kebijakannya baru kemudian kita keluarkan tapi kadang banyak orang karena emosi ya kadang-kadang secara kadang-kadang dia itu penuh dengan emosi atau luapan kemarahan atau dengan ya tadi Pak tadi benar juga yang disampaikan di sini bahwa ada pikiran yang tidak baik akhirnya jadi tidak baik juga. Ya, dengan kata lain bahwa ya apa ya ya kadang kalau kembali lagi ya memang semua itu ada ininya ada apa ada sambungannya antara pikiran dan perkataan itu kan. Tapi makanya kadang ada yang tidak terkendali pikirannya. Ini yang perlu diseleksi ini sih. Perlu diseleksi bahwa karena pengendalian pikiran itu yang tidak terlatih. Makanya kalau Sang Buddha itu kan itu menyatakan bahwa kita harus melatih yang pertama dilatih apa? Pikiran kan itu. Bahkan ayat pertama Dhammapada itu adalah pikiran itu. Karena pikiran itu yang membentuk satu kejadian itu pikiran dulu. Kadang
Masa orang mau ngomong nggak sadar kan kadang jarang. Kecuali dia dia tidak tidak apa eh ya gimana ya kecuali dia tidak bisa mikir dengan baik kan. Tapi kalau saya kira kalau yang sadar itu tidak akan keluar kata-kata kasar, tidak akan keluar apa kemarahan-kemarahan dalam bentuk ya ucapan-ucapan kasar, kebohongan itu saya kira tidak akan muncul seperti itu. Jadi kalau menurut saya ucapan itu oh dia mah aslinya artinya baik tapi hanya mulutnya aja. Itu menurut saya adalah satu kata permakluman atau pembelaan pembelaan diri gitu ya. Gitu. Ada juga kan gitu yang bilang, sabar itu ada batasnya, tapi dia marah kan itu. Nah, itu sebenarnya kan itu menurut saya secara pribadi itu kata-kata itu adalah kata-kata pembelaan diri, permakluman bahwa marah itu boleh gitu. Ini agak nyimpang, tapi kan sama, sebenarnya sama itu arti. Tapi yang benar ya, yang namanya sabar, namanya perkataan itu harus dikendalikan ya. Mengendalinya adalah seperti tadi yang Cik Vini bilang, pikiran itu yang mengendalikan. Gitu. Jadi seperti itu, Cik. Ini Bante, ada ganjelan juga nih. Kalau saya menilai seseorang dari Mhm. dia berkata buruk, terus-terusan setiap saat terus berkata buruk, dan Mhm. saya nilai bahwa dia hatinya tidak baik. Apakah saya itu bijaksana, Bante, untuk Hmm. mengambil kesimpulan seperti itu? Atau seperti yang orang bilang, ah enggak, dia mah cuma mulutnya doang, padahal hatinya mah enggak seperti itu. Tapi saya sih tidak sepaham ya dengan hal seperti itu. Bagi saya Hmm. kalau orang sudah mengeluarkan kata-kata seperti itu, sudah berbuat seperti itu kan semuanya berarti memang dari hatinya yang tidak tulus, Bante. Ya, tapi kadang namanya hati kadang berubah-ubah juga. Kadang tidak bisa jadi habit. Nih. Kecuali kalau setelah terus menerus itu aja, itu berarti habitnya. Ya. Jadi ya kita kita ada kadang kita harus perlu kebijakan juga kebijaksanaan juga sih ya untuk menilai seseorang ya. Tapi paling enggak jangan sampai kita menebar eh, pemikiran-pemikiran itu ke yang lain. Tapi kalau untuk diri kita sendiri tidak masalah. Oh ini berarti kurang baik ini harus kita bagaimana kita penanganannya gitu. Tidak tidak kemudian kita ketika melihat ada hal yang nggak baik kemudian kita hindari atau kita lawan dengan tidak baikan. Ini kan yang kurang menurut saya kurang bijaksana juga itu. Itu. Ya kalau pemikiran kita ya cukup di pikiran kita aja. Oh itu baik, jadi kurang baik itu. Tapi jangan dikeluarkan. Oh ya itu pada dasarnya kurang baik itu. Misalnya itu akan membuat orang-orang menjadi apa? Menjadi orang lain itu ya mungkin ilfil atau dan lain sebagainya. Kan kita malah bisa kena pasal kan, pasal karmanya kan menebarkan kebencian ya, malah. Pasal hukum karmanya itu kan gitu. Jadi lebih baik kita simpan aja, walaupun orang bilang dia sebetulnya nggak seperti itu, tapi pemahaman kita bukan sepaham dengan orang itu, Hmm. ya sudah kita Hmm. diam saja dan kita simpan Ya hanya kita untuk anu diri ya, kita ya sendiri ya semoga Bante. ya, ya kita semoga kan aja semoga berubah dan baik-baik saja. Oke, Gitu. terima Ya, kasih banyak Bante. ya sama-sama. Baik, terima kasih banyak Bante dan Cipini atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Mewah, dipersilakan jika ingin bertanya. Ya, terima kasih buat Saudara Ayu. Kedengaran ya? Saya dari Kota Tangerang. Ini Bante tentang April Mop. Mhm. Cerita ini pertama kali saya dengar, Mas. Jadi saya nggak sibuk, Oh ya. jadi saya nggak sibuk ngedengerin di luar sana gitu. Juga nggak jarang-jarang baca-baca berita gitu. April Mop. Jadi saya ingat tentang Wipalasa, Bante. Mungkin Mhm. bagi Putu Jana umat berumah tangga, kasus-kasus April Mop terutama itu kan majemuk juga ya, mungkin bukan hanya orang umat Buddha juga, tapi di luar umat Buddha juga ikut merayakan April Mop tersebut.
Maaf Bante, maaf Bante, Ya, ada gangguan Bante. ya enggak apa-apa ya. Silakan lanjut. Iya, saya lanjut ya Bante ya. Jadi April Mop ini kan majemuk Bante. Mereka memperingatinya bukan hanya kalangan umat Buddha mungkin, terutama di Eropa mungkin lebih banyak cenderung di luar umat Buddha gitu. Memang pandangan Sangga juga umat Buddha memang kenapa hal itu bisa muncul April Mop. Tapi Hmm. kita harus ingat juga mungkin karena ada di kehidupan lalu ada kisah tentang Wipalasa Bante di mana 500 orang wanita itu malah disuruh mabuk. Jadi untuk direnungkan gitu Bante. Jadi makna apa yang muncul pada saat itu harus direnungkan dari hasil mabuk tersebut. Dan di kehidupan ini juga rasanya sih untuk perenungan ini juga kita harus banyak melihat dari negara lain juga seperti misalnya di Myanmar katanya tuh di setiap hari Uposatha malah mereka berkumpul gitu Bante untuk bersama-sama melaksanakan Uposatha. Dan selebihnya di luar hari Uposatha itu kan mereka juga bebas mencari keduniawian ya untuk kehidupan gitu Bante. Rasanya mungkin ini hal seperti April Mop itu untuk direnungkan saja kali barangkali Bante. Untuk dibandingkan dengan bagaimana jika diterapkan apakah ini benar atau salah saja mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bante. Namo Buddhaya. Ya, nama budaya. Ya memang April Mop itu yo apa ya itu mulai booming di tahun 2000-an ya, 2000-an. Jadi ada apa jok-jok ya tadi karena praktek-praktek yang dipraktekkan itu kan kalau ini namanya kan analisis ya dalam perspektif agama Buddha itu kalau menurut sila ya itu kurang pas. Ya memang ya memang kita tidak bisa melarang hal itu dan kadang kan ya tadi booming-booming itu kan muncul booming-booming itu kan muncul ya karena banyak diamini oleh di ya banyak diamini oleh banyak orang. Ya, seperti tadi yang cerita Wipalasa itu kan juga seperti itu. Dan juga sebenarnya kalau kita melihat di masyarakat-masyarakat Buddhis, ya masalah di Thailand kayak di Thailand itu sama aja Pak seperti di Myanmar itu ya kalau pas uposatha ya uposatha tapi kalau setelah itu enggak lagi. Tapi minimal setiap uposatha praktek itu juga udah bagus lah. Nah ini sebenarnya kalau orang yang menyadari praktek-praktek itu harusnya jadi way of life, sudah jadi jalan hidup. Jadi makanya untuk tadi akan udah harusnya jadi habitnya, jadi habit tidak tidak kemudian banyak melakukan hal itu. Ini kalau menurut saya seperti itu. Dan memang ya sebagai perenungan dan juga pelatihan tadi. Kalau memang di kalangan maksudnya kita sebagai satu anggota masyarakat ya kita bisa memilah dan memilih bahwa itu benar apa enggak. Tapi mungkin kalau di lingkungan-lingkungan wihara atau di lingkungan yang komunitas komunitas budaya atau sangganya banyak kan nggak masa praktek mabuk-mabukan mau dilaksanakan di situ kan nggak mungkin. Nah, itu bisa jadi way of life itu. Jadi ya seperti tadi April Mop tadi juga itu juga kalau di lingkungan wihara lingkungan nggak mungkin dilaksanakan karena hal itu akan membawa dampak yang tidak bagus dan sangat bertentangan sekali dengan konsep-konsep kewiharaannya kan. Nah, seperti itu sih. Tapi kita tidak bisa serta merta kemudian melarang ya, melarang. Tidak bisa melarang itu. Bahkan kalau seperti di masyarakat Buddhis sampai sekarang itu namanya praktek mahu-mahuan, praktek apa itu masih masih anu masih apa? Masih akrab dilaksanakan, dilakukan. Contohnya ini contoh yang nggak baik, bukan contoh yang baik. Ada itu di Thailand itu seorang seorang pandita itu ada juga karena dia itu sudah kebiasaan ya mau mabuan itu mimpin pernah itu di tempatnya Lupo itu di tempatnya Lupo di Buriram itu mimpin sila kelima nggak dibaca katanya ya karena dia pada waktu itu katanya dia sering mabuk. Nah itu ini contoh aja contoh contoh aja di masyarakat seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa
Kalau kita mau melatih diri dengan baik ya kita harus harus berusaha me, apa tadi melakukan penghindaran-penghindaran, sekilas sebagai menghindari hal yang tidak baik harus dihindari. Kemudian selalu melakukan kebaikan-kebaikan, kan gitu. Kemudian melatih diri dalam pengendalian diri. Inilah yang sebenarnya ketika kita mengetahui hal itu tidak baik ya harus kita kita singkiri, jangan sampai kemudian kita coba-coba. Nah, kalau kita coba-coba ikut arus itu untuk keluar dari situ kan nggak tidak mungkin secepatnya itu. Kecuali kalau orang ini sudah arahat, nah, dia melakukan sesuatu itu arahat pun seorang arahat pun dia itu melakukan sesuatu itu sudah sudah berdasarkan pada ini dia sudah tidak terikat dengan adanya kehendak-kehendak itu dia sudah tidak berkehendak. Makanya kalau sebagai seorang suci, seorang arahat itu orang yang sudah tidak berkehendak. Sehingga apa yang dilakukan itu hanya mengikuti instingnya saja. Tapi dengan kata lain dia sadar. Nah itu. Jadi seperti itu. Apa, apa untuk membentuk habit itu ya kita harus melakukan melakukan hal-hal yang tadi habit itu untuk adanya kehendak-kehendak itu. Kalau ada hal yang nggak baik ya jangan di ini kan, jangan dilakukan yang nggak baik. Ya dihindari lah. Seperti itu. Kan seperti di dalam Dhammapada 18384 kan. Ya 184 ya yang untuk menghindari kejahatan, kemudian melawan kebajikan, dengan penuh pengendalian diri, tadi dengan mensucikan batin, itulah ajaran kebudayaan, ajaran menuju kebudayaan ini. Demikian, Romo ya. Baik, terima kasih Bante dan Bapak Mewah. Untuk selanjutnya kepada Ciciome, jika ingin bertanya kepada Bante, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Bante, Namo Buddhaya. Ya, nama Saya budaya. ada dua pertanyaan, Bante. Pertanyaan pertama mengenai April Mop. Kita di Belanda ini, saya berkedudukan di Belanda. Sering terjadi, misalnya kan kalau di Belanda itu setiap tanggal 1 April, Bante. Nah, sering di kantor saya tuh banyak orang, kadang-kadang kan pada tanggal 1 April itu teman-teman kerja pada bicara sesuatu. Tapi kalau kita bilang apa benar gitu, dia langsung mengakhiri bilang tanggal 1 April gitu. Jadi kita tahu oh ini cuman bohong gitu. Nah, tapi mereka selalu setelah dia berkata sesuatu, terus kita tanya apa benar, mereka ketawa, terus langsung mengatakan bahwa itu 1 April. Apakah itu juga suatu kebohongan, Bante? Sebabnya kan mereka langsung berkata jujur bahwa itu adalah kata candaan untuk 1 April. Itu bagaimana, Bante? Pandangan dari Buddhis atau pandangan dari kita gitu, Bante. Itu Ya, pertanyaan-pertanyaan, Bante. ya. Jadi ya memang tadi masuk ke dalam kehendak itu ya, kehendaknya, cetananya. Nah, dia kan yang apa dia dalam rangka 1 April. 1 April kan April Mop itu dia akan berkata-kata yang tidak benar misalnya atau bohong, tapi ya tadi yang memang kan itu candaan-candaan itu kan kalau kemudian jadi habit, kemudian dianggap serius, nah nanti ini yang mau bikin bikin apa mungkin akan membuat satu hal yang kurang kurang apa ya kurang bagus. Kalau apa ya memang kadang ada orang yang berpikir oh itu hanya candaan saja, tidak apa gitu. Ya tadi kehendaknya lagi, kehendak dan pikiran. Dalam pikiran itu dia melakukan itu untuk apa gitu. Melakukan itu apa? Misalnya kebohongan kemudian dia melakukan kebohongan tapi tidak meralat kembali kan malah jadi bahaya lagi. Saya kira ini kan kita juga perlu bijak juga dalam menyikapi ini sih. Bijak dalam menyikapi ini. Kemudian apa? Ya apa? Ya memang harus ya, kalau tidak bijak nanti malah jadi kita juga jangan terlalu serius juga gitu menghadapi April Mop itu.
Cuma tingkah laku itu kalau sedikit mungkin kita jangan melakukannya lah itu. Tapi kalau dengan teman-teman namanya, ya mereka melakukan dan kemudian oh ya April Mop ya hanya dengan ini, ya berarti kan kita juga bisa melihat itikatnya, ya, niatnya dia itu melakukan itu untuk apa kan itu aja. Jadi saya kira ya kita tidak tidak kemudian melarang, tapi juga tidak menghancurkan, tapi kita juga melihat apa yang ada di baliknya. Ya. Nah, jadi cetananya itu kehendaknya bagaimana gitu. Seperti itu, Dik. Oke, berarti kalau itu tidak selalu jika mereka mengatakan sesuatu lalu diakhiri dengan kata-kata 1 April itu tidak termasuk dong. Tidak, maksudnya eh, termasuk kebohongan tapi diperbaiki kan Bante? Diperbaiki Iya, itu ada candaan gitu Bante. iya, iya. Itu kan kita juga ada anu kita kita memahami hal itu sebagai satu candaan yang memang kemudian saya kira kalau itu tidak akan berakibat yang fatal. Oh, Gitu. oke, oke, Ya. oke. Saya pertanyaan kedua Bante sebetulnya bukan dari saya, cuman ada Hmm. seorang teman yang Hmm. tertarik dengan agama Buddha, namun Hmm. dia tidak mengerti masalah untuk tentang parita segala macam itu Bante. Nah, untuk Hmm. itu saya mencoba eh, mem- ya bertanya ke Bante karena dia mungkin melihat acara ini via YouTube. Pertanyaannya Bante, karena dia masih belum tahu mengenai Buddhis yang sebenarnya, maksudnya dia masih belajar lah udah tentang Buddha gitu. Dan Hmm. dia bertanya, kalau dia membacakan parita dengan dalam dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Pali karena dia belum mengerti, apakah itu artinya sama dengan kita membacakan secara bacaan alunan sesuai parita yang kita diajarkan gitu. Apakah itu manfaat dan uh, misinya semua itu uh, sama fungsinya Bante? Kalau dia hanya membacakan dalam bahasa Indonesianya. Itu Bante Oke. pertanyaan. Terima kasih Bante. Ya, untuk ini pembacaan parita. Baca parita kalau memang belum apa eh, belum bisa memahami misalnya dengan bahasa-bahasa asalinya ya bahasa asali ya bahasa Pali, Sanskerta atau Mandarin. Tapi ketika kita membaca parita itu juga kita boleh membaca dalam bahasa bahasa kita sendiri, terutama untuk memahami apa isian dari parita itu. Akan lebih baik lagi misalnya ketika kita membaca parita atau liamking atau misalnya baca mantra itu kita tahu artinya itu akan lebih bagus. Sebab kadang kan kalau kita membaca dengan bahasa-bahasa yang sudah ada itu mungkin akan berpengaruh juga dengan rasa. Karena kalau menurut saya bahasa-bahasa Pali, Sanskerta, bahasa Mandarin, bahasa apa itu ketika mengalunkannya itu juga bisa apa eh, disertai dengan apa membacanya itu bisa disertai dengan batin yang terkondisi. Ya ada juga sih kalau kita lihat misalnya di mana dalam tradisi Katolik itu kan bacanya kalau saya lihat pas ada misa dan sebagainya kan dia pakai bahasa Indonesia tapi dengan gaya yang pakai kayak bahasa Latin. Ya mungkin itu bisa juga. Nah, kalau orang Jawa itu ada itu baca palitanya dengan karena sudah di bahasa Jawa kan dia pakai bahasa Jawa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Ya kalau menurut pandangan saya itu tidak masalah. Untuk mempelajari dulu doanya pakai bahasa Indonesia tidak masalah. Gitu. Tidak apa tidak akan mengurangi pengertian terhadap agama Buddha itu sendiri. Cuma kadang kan kita kita ini di Asia terutama itu kita telah menampakkan satu bahasa-bahasa dogma, bahasa-bahasa agama. Ya kalau Islam itu identik dengan Arab, kalau misalnya kalau di Hindu itu identik dengan Sanskerta, di Mahayana
dan Tibetan itu dengan bahasa Tibet dan sebagainya. Tapi pada dasarnya misalnya bahasa Arab bagi orang Arab dengan baca itu kan dia seperti kita baca bahasa Indonesia aja kan gitu. Sama kan gitu. Kemudian eh, orang Tibet lama-lama Tibet membacakan mantra-mantra dalam bahasa Tibet ya seperti baca bahasanya sendiri kan itu. Jadi menurut saya ya bahkan Sang Buddha sendiri menganjurkan untuk mempelajari Dharma itu ya dengan pengertian dan bahasanya masing-masing gitu. Nanti akan muncul interpretasi-interpretasi. Makanya karena anjuran Sang Buddha seperti itu, akhirnya muncul kenapa di dunia ini muncul banyak aliran-aliran sekte-sekte dalam agama Buddha itu karena Sang Buddha membebaskan untuk mempelajari dengan bahasanya sendiri. Gitu. Walaupun kemudian ada beberapa sejarah mengatakan ya kalau yang misalnya yang Tarawada dia mempertahankan dengan bahasa Pali atau bahasa Magadhi. Tapi pada perkembangannya ketika abad pertama Masehi itu banyak para murid-murid Buddha itu yang menginterpretasikan ajaran Buddha itu dalam berbagai berbagai pengertian. Bahkan ada satu aliran yang dengan hanya mempelajari satu sutra jadi satu aliran. Kalau ada seperti di apa itu kalau Nichiren Sosu itu kan Nichiren Sosu itu dia hanya sadhana pundarika dan benar-benar dipelajari. Oh dia sudah oh ini ajaran Buddha hanya satu saja gitu. Itu uh, sudah apa sudah bisa membentuk keyakinannya. Sama halnya mungkin para bapak ibu memperhatikan banyaknya aliran meditasi itu kan. Aliran meditasi itu kan itu kenapa misalnya meditasi ada Mahasi, ada Pak Awak Sayadaw. Karena beliau-beliau dengan metodenya, walaupun berdasarkan ajaran Buddha, dan metodenya itu bisa merasakan merasakan manfaat dari yang dipraktekkan. Kemudian para guru-guru tersebut mengajarkan pada para murid-muridnya. Seperti itu. Jadi akhirnya bentuk satu kelompok-kelompok. Kayak kalau di Thailand itu ada Budo Bawana yang Lewoman. Itu karena Lewoman dan para bante-bante yang Dhammayuttika Nikaya yang tradisi hutan dengan Budo Bawana itu beliau-beliau bisa mencapai satu tingkat kesucian misalnya. Akhirnya beliau mengajarkan kepada para muridnya. Kalau kita lihat di Theravada itu sendiri kan banyak alirannya sekarang. Ada Mahanikaya, Dhammayuttika Nikaya, di Sri Lanka ada Ramanya Nikaya, ada apa? Kalau di Myanmar itu ada 7, di Sri Lanka ada 3, di Thailand ada 2, dan muncul lagi interpretasi adanya Dhammakaya, kan itu. Nah, Dhammakaya itu muncul juga karena interpretasi terhadap ajaran Buddha yang kemudian diajarkan pada para murid. Ini menurut pandangan saya seperti itu, Cik. Jadi kalau mau mempelajari bahasa Indonesianya dulu atau bahasa yang dia mengerti dulu, boleh aja. Terima kasih, Bante. Iya. Baik, terima kasih Bante dan Cici Ome atas pertanyaan dan pembabarannya. Mengingat masih ada waktu, dipersilakan untuk satu pertanyaan lagi jika ada yang masih ingin bertanya kepada Bante. Saya boleh? Oh, boleh, C. Ya, pada C ini dipersilakan. Eh, Bante, ini kemarin saya ada ditanya sama orang sini. Dia bilang agama Buddha tidak mengenal adanya Tuhan. Bagaimana pengenalan Tuhan dalam agama Buddha, Bante? Pengertian Tuhan dalam agama Buddha. Saya hanya menjawab bahwa alam semesta ini itulah adalah Tuhan dan nibbana tujuan kita. Apakah itu benar, Bante? Ya, eh ini kalau masalah ketuhanan itu memang sangat
sangat-sangat sensitif ya. Dalam arti kalau kita mempelajari agama Buddha, Buddha itu kan sebenarnya kan hanya semuanya itu apa? Kalau di pendidikan itu self-centered learning. Self-centered learning itu kan berarti kan semuanya dilakukan dan bertemu pada diri sendiri. Dengan tadi dengan tujuan nibbana itu sebagai satu satu tujuan yang mana satu kondisi yang bisa dikatakan tidak terkatakan, tidak tidak bisa dijelaskan secara ini, secara letterlek apa itu nibbana. Nah, kalau itu sebenarnya kalau saya membaca di beberapa literatur seperti kalau di Indonesia sendiri kan karena agama di dalam peraturan pemerintah kan harus punya Tuhan ya kan? Punya sebutan Tuhan. Nah ini kalau kita secara jujur mengatakan bahwa apa agama Buddha itu umat Buddha itu tidak bersandar pada satu Tuhan tertentu. Ya. Tidak, bahkan ketika di Mahayana itu ini analisis saya di dalam Mahayana itu ketika munculnya para bodhisattva kemudian seperti ada Kuan Im, ada Manjusri, ada ada beberapa lah makhluk-makhluk yang kadang dijadikan sandaran oleh umat Buddha untuk berdoa. Saya mengatakan begitu. Itu sebenarnya muncul dari apa? Muncul dari interpretasi interpretasi umat Buddha atau siswa Buddha untuk mendekatkan diri di dalam mempelajari dan memahami agama Buddha. Nah, mungkin pada waktu itu saya itu kebetulan disertasi saya itu tentang Sangyaka Mahanikan. Nah, saya mempelajari dari Sangyaka Mahanikan itu kalau analisis saya itu sampai ke situ gitu, para Bapak Ibu. Bahwa kalau kita membaca Sera Sanskerta, kitab Sangyaka Mahanikan itu tidak ada dewa-dewi itu di situ. Tapi kemudian ketika membaca di bahasa kawinya itu baru muncul bahwa meta, maitri, karuna, mulia itu dipersonifikasikan, dipersonifikasi. Jadi sama halnya karena untuk mengikuti permintaan dari pemerintah dan juga katakanlah mayoritas agama samawi, akhirnya para apa para para scholar pada zaman dulu, terutama di Indonesia ini ya bagaimana membuat sosok personifikasi dari ketuhanan itu sendiri. Akhirnya kalau misalnya kita nyebut Tuhan itu Nibbana kan kayaknya tidak cocok. Ya, akhirnya dikatakan sifat-sifat Nibbana itu yang kemudian dicocokkan dengan sifat ketuhanan dan akhirnya muncullah ada istilah-istilah kalau di dalam uh, Wajrayana itu muncul Adi Buddha. Makanya Adi Buddha itu kemudian diajukan pada pemerintah pada itu sebagai apa? Sebagai sebagai rujukan penyebutan ketuhanan dalam agama Buddha. Tapi ketika kita memahami konsep-konsep Adi Buddha itu sendiri di dalam konsep Vajrayana Tantra itu sama dengan konsep-konsep Nibbana. Jadi hanya seakan-akan dipersonifikasikan, tapi pada dasarnya ya tadi kita itu langsung berhubungan dengan alam semesta yang apa dengan konsep Nibbana itu. Kalau orang-orang lain, umat-umat lain itu akan bersandar pada Tuhan itu, bahkan itu kasihan juga jadi Tuhan itu sering dijadikan kambing hitam kan. Kalau di dalam agama lain kayak gitu, semua bersandar pada Tuhan, semua diserahkan pada Tuhan. Nah, kalau kita ya, kita kan ada pengertian hukum karma, ya, secara logis, akhirnya pengertian ketuhanan itu sebagai satu proses alamiah saja. Ya memang kalau kalau misalnya kita nggak mau ribet, sebutannya Tuhan dalam agama Buddha apa? Adi Buddha itu aja udah. Akhirnya udah apa? Menghentikan perdebatan. Ya. Kadang-kadang kan agama-agama lain itu pengennya itu kita agama Buddha sama dengan mereka, tapi berbeda itu pada saya. Nah, ya itu. Kemudian menuju lagi kalau
Bahkan kalau pengamatan saya tentang konsep-konsep bodhisatwa, konsep-konsep dewa-dewa, ya seperti itu, sebenarnya itu interpretasi dari ajaran-ajaran itu sendiri. Misalnya meta, cinta kasih, kalau dalam Mahayana itu di, dipersonifikasikan dengan adanya apa? Mahakaruna, apa Kwan Im misalnya, Auluteswara, kemudian Wajrapani sebagai interpretasi dari kebijaksanaan. Nah, mungkin zaman-zaman dulu abad-abad ke-9 ya, ya abad-abad Mahayana itu karena mereka membutuhkan sosok personifikasi dari hal tersebut. Inilah yang kemudian memunculkan banyaknya para bodhisattva dan makhluk-makhluk lain. Tapi dalam pengertian di Theravada kan bodhisatta itu sebagai makhluk calon Buddha hanya satu aja. Tapi kalau di dalam Mahayana banyak sekali interpretasi dari ajaran-ajaran Buddha itu yang ditokohkan, ditokohkan. Makanya kalau di dalam agama Buddha Jawa tentu ya ada Sang Hyang, penokohan itu dengan Sang Hyang. Kalau di Thailand ada sebenarnya itu pra pra itu adalah sebutan. Pra itu kalau di Indonesia itu sebutan pada zaman-zaman Majapahit. Mana ada Brawijaya itu kan, kalau kita tahu Brawijaya itu kalau dalam penulisan di Thailand jadi Prawijay ya, Wijaya. Gitu. Saya kadang-kadang sering ngotak-atik bahasa ya ketika saya di Thailand itu saya bisa baca tulisan Thailand itu sebenarnya sama dengan Sanskerta itu. Itu. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi untuk masalah ketuhanan ini ya kita kita punya strategi untuk menjelaskan kepada orang lain yang inginnya pengertian ketuhanan seperti itu, tapi kita juga bisa menganggap bahwa ketuhanan itu ya kalau kita sesuaikan dengan ajaran Buddha, ya kita punya pandangan masing-masing gitu. Seperti itu. Ya, demikian ya. Terima kasih, Mungkin Bante. ya. Baik, terima kasih Pak Bante atas pembabarannya. Untuk acara selanjutnya, kita akan melakukan acara pelimpahan jasa untuk para mendiang berikut ini, yaitu pelimpahan jasa kepada Bapak Budiharto bin Suradi yang merupakan adik dari saudari Lis yang wafat pada tanggal 1 April tahun 2024 dan juga kepada mendiang Rizky Septiasari, kakak dari saya sendiri yang wafat pada tanggal 28 Maret 2024. Kepada Bante mohon bimbingannya untuk melakukan pelimpahan jasa ini. Ya, untuk Ya, Bante. ya. Mari para Bapak Ibu dan saudara semuanya, kita menganugerahkan cipta, rasa dan kasih kita dalam keheningan untuk mengumpulkan kebajikan-kebajikan kita, kemudian kita limpahkan sehari-hari kebajikan ini kepada semua makhluk, terkhusus kepada mendiang Bapak Budiharto bin Suradi dan juga mendiang Rizky Septiasari. Semoga dengan kebajikan-kebajikan yang telah beliau-beliau lakukan selama hidup dilandasi dengan kebajikan-kebajikan kita yang kita limpahkan. Semoga beliau terlahir di alam yang bahagia untuk kemudian meneruskan kembali menuju kesempurnaan sejati Nibbana. Akan kami iringi dengan membacakan Eta Waka. Eta wata ca'amehi sambatang punya sampadang sabi dewa anumodanto asapa sampati sedia. Eta wata ca'amehi sambatang punya sampadang sabi buta anumodanto asapa sampati sedia. Eta wata ca'amehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodanto sapa sampati sidia.
Akasata capu mata dewa naga mahitika. Onyang tang anumodipwa cirang rakantu. Mendiang bapak putih harto bin surati. Akasata capu mata dewa naga mahitika. Onyang tang anumodipwa cirang rakantu. Mendiang ibu Rizky Septiasari. Idang wo nyatinang honto sukita honto nyatayo. Idang wo nyatinang honto sukita honto nyatayo. Idang wo nyatinang honto sukita honto nyatayo. Akasata capu mata dewa naga mahitika. Punyang tang anu modetwa cidang rakantu. Tuang sadan di selanjutnya ikuti kata-kata saya. Ikdang me punyang asawa kayak wahang pacayoho tu. Semoga dengan segala kebajikan-kebajikan yang telah kita limpahkan akan membawa kita pada pengikisan kekotoran batin. Ikdang me punyang nibanasa pacayoho tu. Semoga dan kebajikan-kebajikan dan segala limpahan jasa kebajikan yang kita lakukan akan membawa kita pada jalan menuju nibbana. Satu, satu, satu. Ya. Demikian, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini akan membawa berkah, kebahagiaan, dan kedamaian, serta kesejahteraan bagi semua makhluk. Nibbana yang para masukan, sapi sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bante. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya. Saya sebagai wakil dari IBI berterima kasih kepada Bante atas kesediaannya memberikan Dhamma Desana pada hari ini yang sangat bermanfaat buat kita semua. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang berkenan bergabung pada hari ini untuk mendengarkan Dhamma bersama kami. Selanjutnya juga para donatur yang telah memberikan dana kepada kami. Semoga kebajikan yang dilakukan akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan. Semoga kita senantiasa bersemangat untuk maju dalam Dhamma dan kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan IBI berikutnya. Namun sebelumnya Bante, sebelum kita tutup acara ini, kita akan mengadakan foto sesi bersama Bante. Jadi silahkan untuk para teman-teman atau saudara-saudari semua untuk membuka kameranya. Saya akan menghitung aba-aba ini. Sudah dibuka ya semua ya. Saya akan memulai aba-aba ini dalam hitungan 3 kali. 1, 2, 3. Bentar, saya lihat dulu apakah hasilnya. Ya. Bentar, sekali lagi ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita akan menutup acara pada pagi hari ini dan untuk Bante Diti Sampano, jika Bante mempunyai acara lain, maka kami dapat mempersilahkan Bante untuk meninggalkan tempat. Namun jika Bante ingin mengikuti acara ini sampai selesai, kami juga persilahkan untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih Ya, Bante. ya sama-sama. Saya izin live ya. Oke Bante, terima kasih Bante. Namo Ya, Buddhaya. sama-sama. Anu Sampai Dami. bertemu kembali Bante ya. Siap, ya.
Selanjutnya, untuk para peserta pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Jadwal Dhamma Talk selanjutnya tanggal 25 Mei, eh, waktu dan tempat seperti biasa, seperti saat ini, Eropa jam 10, Jakarta jam 15, dan Sydney jam 19. Narasumber Biku Jotidamo Mahatera. Tema kebetulan pada bulan ini adalah bulan Mei, bulan Trisuci Waisak, jadi kita akan mengadakan bukan Dhammatalk, namun Puja Bakti Trisuci Waisak. Diikuti melalui seperti biasa Zoom atau YouTube. Selanjutnya, buat teman-teman semua, jika ingin berdana paramita, kesempatan ini bagi para umat bisa menunjang kegiatan operasional kita atau menjalankan sosial kita dalam bentuk dana paramita. Ini dapat disalurkan melalui rekening BCA atas nama Vini Wibowo, ini rekening Indonesia BCA, dan rekening Rabobank atas nama NO Positif. Dan harap mencantumkan di notisinya salah satu kode berikut di atas supaya kita juga tahu dana yang masuk adalah untuk kebutuhan IB operasional atau untuk sosial. Selanjutnya kesempatan kita untuk berdana pembangunan meditation center di Goso. Untuk beritanya sebetulnya ini kita sudah mendapatkan beberapa donatur atau dana yang telah masuk dan sisa kekurangannya adalah 33.000 untuk pembangunan selanjutnya. Para umat bisa membantu dengan mengirimkan dana ke rekening di bawah ini. Rekening Bank Santander itu rekening yang ada di Jerman, rekening BCA yang ada di Jakarta, dan rekening Rabobank yang ada di Belanda. Jangan lupa mencantumkan keterangan di kolom keterangannya. Untuk keterangan bisa menghubungi kami, para pengurus IBI, atau menghubungi langsung ke saya ke nomor telepon di bawah ini, dan melalui telepon Nancy yang sebetulnya sekarang berada di Jerman, dan juga Vini yang berada di Jerman. Pembangunan ini sudah hanya sampai di sini seperti foto yang ada dicantumkan di print screen sekarang ini. Jadi selanjutnya yang akan dibangun sebetulnya adalah di bawah dari panggung ini. Panggung ini akan ditutup, akan dibuat sebagai tempat di kamar-kamar yang akan digunakan bila ada tamu-tamu yang datang dari Indonesia ataupun dari Eropa agar bisa menginap di bawah di wihara ini, di meditation center ini. Selanjutnya kita mempunyai kesempatan juga untuk berdana dalam bentuk plakat emas. Ini pembangunan wihara di Dortmund yang dibimbing oleh Biku Abisuryo. Kebetulan saya 2 minggu yang lalu baru saja balik dari tempat Bante. Kami mengikuti acara Songkran 2 minggu yang lalu bersama 2 teman dari IBI. Dan kami mendengar bahwa Bante menyampaikan untuk jika kita sebagai umat Buddhis yang berada di Indonesia ataupun di Belanda untuk mendukung atau memberikan dana ya sebagai plakat dalam bentuk plakat. Nah, di plakat ini akan ditempel di wihara Bante Abisuryo. Namun saat ini wihara baru saja dibeli, jadi baru saja kemarin ditandatangani oleh Bante Abisuryo. Sistem pembelian ini sebetulnya gedung gereja yang dibeli akan dijadikan wihara. Jadi kebutuhan biaya ini sebetulnya sekitar 120.000 euro, itu yang dipinjamkan dari bank, dan
mereka akan membayar secara bulanan. Plakat ini akan ditempel nanti di ruang damasala yang ada bangku-bangku itu. Nanti akan dirubah setelah mereka mendapatkan kunci, maka gedung ini akan dirubah dalamnya, dibentuk sebagai ruang damasala dan sebagainya. Jadi jika nanti telah selesai acara pembangunannya, karena setelah pembelian mendapatkan kunci, maka akan dibangun beberapa tempat sebagai yang lebih mengarah ke wihara. Namun dana ini kita bisa transfer ke rekening euro, ke rekening di Belanda, atau rekening BCA yang di Jakarta jika ingin berdana melalui rupiah. Dengan catatan, karena nilai tukar rupiah berubah-ubah, maka kita akan menyampaikan setiap minggunya jika berminat bisa menghubungi kami dan kita akan memberikan informasi penukaran uang rupiahnya seberapa banyaknya. Jadi silahkan berkomunikasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami, maka kami akan menjawab sebisa mungkin. Jika ingin mengontak kami, informasi mengenai pembabaran atau melalui pembangunan ataupun sosial dan organisasi IBI, bisa kontak kami langsung ke saya dengan nomor telepon di Belanda dengan nama saya Cimei, atau dengan Vini yang berada di lokasi di Jerman, juga Noni yang berlokasi di Qatar, atau bisa juga melalui email email IBI International Buddhism Indonesia @gmail.com. Informasi juga bisa dilihat di Instagram kita, Facebook, ataupun YouTube. Demikianlah beberapa pengumuman